Baginda Nabi saat hijrah ke Madinah Munawwarah, hijrahnya terang-terangan apa sembunyi-sembunyi? Sembunyi-sembunyi. Apa karena takut baginda Nabi harus sembunyi-sembunyi? Takut atau tidak? Tidak. Buktinya apa Ustadz nggak takut? Begini, di malam saat baginda Nabi rencana esok harinya akan hijrah, kaum musyrikun Quraisy sudah mempersiapkan algojo tangguh dari berbagai macam kabilah untuk menghabisi baginda Nabi dengan pedang yang sudah disiapkan. Jadi kabilah-kabilah kaum musyrikun Quraisy itu sudah sepakat untuk membunuh baginda Nabi di saat baginda Nabi tertidur. Yang membunuh siapa? Supaya nanti dendanya, ada namanya dam. Yang membunuh zaman dulu sudah ada dam namanya, 100 onta, supaya dendanya nanti nggak banyak ditanggung bersama. Jadi yang membunuh adalah perwakilan dari masing-masing kabilah yang ada di bangsa Arab. Satu kabilah mewakilkan satu pemuda yang gagah, tangguh, berani dengan pedang yang tajam. Berkumpullah mereka, sudah ada di rumah baginda Nabi, mereka sudah tinggal masuk. Sudah. Dan caranya pun diberitahu, caranya nanti pedangnya diayunkan bersama-sama sekaligus begitu. Apa yang terjadi? Yang terjadi ternyata mereka tertidur pulas dan tidak bangun kecuali karena kena terik matahari. Lu kok bisa? Tidurnya di mana? Di luar rumah. Gak bisa masuk mereka. Bahkan saat baginda Nabi keluar rumah, kepala mereka itu ditaburi pasir sama baginda Nabi. Nggak ada satupun yang bangun, nggak ada. Saat mereka tersadar, langsung bergegas masuk ke dalam. Ternyata yang ada di ranjang baginda Nabi adalah Sayyidina Ali. Yang namanya mereka ditugaskan untuk membunuh baginda Nabi, yang nggak mungkin melukai Sayyidina Ali. Dan ini mukjizat baginda Nabi juga. Baginda Nabi sudah mengatakan pada Sayyidina Ali, kamu malam ini tidurnya di tempat tidur saya, aman, nggak akan ada apa-apa. Itu bahasa kitanya. Ternyata benar. Lihat, takut apa baginda Nabi? Enggak takut. Sama sekali enggak takut. Akhirnya apa yang dilakukan baginda Nabi? 3 hari di gua Thur, bersembunyi dengan Sayyidina Abu Bakar. Lagi-lagi ini orang yang enggak baca sejarah akan mengatakan ini takut apa bersembunyi? Enggak takut. Kenapa enggak takut? Buktinya saat Sayyidina Abu Bakar ketakutan karena melihat komplotan kaum musyrikun Quraisy yang ada di dekat mereka. Kalau mereka melihat ke bawah, pasti kelihatan tuh baginda Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar. Kelihatan dua-duanya. Kata Sayyidina Abu Bakar, khawatir terjadi sesuatu pada baginda Nabi. Sayyidina Abu Bakar mengatakan apa? Kalau mereka melihat ke arah bawah ya Rasulullah, ke arah kaki mereka, niscaya mereka akan melihat kita. Kata Rasulullah apa? Wahai Abu Bakar, bagaimana menurutmu? 2 orang yang ketiganya adalah Allah. Enggak takut sama sekali begini. Ngomong begitu itu dalam keadaan tenang, senyum, indah. Mungkin pertanyaannya, kok gitu ya? Tapi kan dalam hijrah baginda Nabi kan nyewa seseorang untuk menunjukkan jalan belakang menuju Madinah. Abdullah bin Uraiqit itu kan menunjukkan bahwa baginda Nabi nggak berani terang-terang, berarti takut? Enggak juga. Buktinya di perjalanan saat Sayyidina Suraqah mengejar baginda Nabi dengan kuda tangguhnya, Sayyidina Abu Bakar melihat ke belakang, lihat lagi ke belakang, lihat lagi ke belakang karena kekhawatiran. Tapi baginda Nabi asik membaca Al-Quran, nggak sama sekali bergeming, nggak sama sekali khawatir. Jalan langkah kakinya nggak pernah dipercepat, nggak, biasa saja. Sampai Suraqah itu terperosok kudanya, kemudian tersungkur. Sudah begitu, saat tersungkur, buktinya saat Suraqah mengatakan damai sudah, nyerah. Karena ada debu yang sangat
tinggi tebal begitu menghalangi Suraqah. Suraqah ini paham. Sayyidina Suraqah dulu sebelum Islam paham bahwa berarti saya nggak boleh ini. Bagi Nabi malah menghampiri, malah memegang tangannya Suraqah. Beliau mengatakan apa? Tanganmu ini bukan tangan yang Allah ciptakan untuk membunuh Nabi, tapi tangan yang akan memakai gelangnya Persia nanti. Mana takutnya baginda Nabi? Enggak ada. Nah, ada pertanyaan sekarang, Ustadz, kalau bukan karena takut, kenapa caranya begitu ya ketika hijrah? Jawabannya, karena bagi Nabi, seorang panutan harus mencontohkan kepada umatnya, mensyariatkan kepada umatnya bahwa mengambil sebab atau ikhtiar yang kata ibu-ibu tadi itu hukumnya wajib, tapi bukan berarti mengandalkan ikhtiarnya. Yang diandalkan hanya Allah. Hijrah sembunyi-sembunyi benar, tapi yang diandalkan hanya Allah. Toh yang melindungi semuanya adalah Allah, faktanya begitu. Nah, saat ikhtiar diambil, akidahnya benar, hatinya bergantung kepada Allah saja, murni kepada Allah. Saat dua-duanya diambil dan dilaksanakan, apa yang terjadi? Pertolongan Allah muncul, datang silih berganti. Ini yang diambil. Bahkan dalam peperangan Hunain tadi itu, dalam sebuah riwayat, baginda Nabi itu bukan hanya ditolong oleh Allah dengan bantuan atau sebab debu yang ditiup oleh baginda Nabi yang menghantam mata-mata kaum musyrikin Quraisy itu, bukan. Tapi juga ada tambahan lain, apa? Para malaikat. Sampai kaum Hawazin dan Thaqif setelah mereka bercerai-berai kabur begitu, mereka tuh ada yang bertanya, loh mana tadi pasukan yang putih-putih tadi gagah-gagah itu mana? Sampai mereka setelah masuk Islam, kan pada akhirnya mereka masuk Islam, mereka cerita, dulu kami kalah itu di Hunain itu bukan karena kalian, tapi karena ada pasukan yang kita juga nggak tahu dari mana datangnya mereka itu yang bunuhin kita. Lihat, maka kunci pertolongan dari Allah atas setiap masalah yang kita alami, ujian yang datang kepada kita semuanya, yang pertama adalah keyakinan, kepercayaan, dan bergantung hati kita semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor satu itu. Baru yang kedua, ngambil ikhtiar. Kalau sakit ya berobat. Kalau nggak punya uang bapak-bapak ya kerja. Seperti itu. Nanti indah, pada akhirnya datanglah pertolongan-pertolongan dari Allah.